Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain wal fariqaini min arbin wa min ajami. Ya Rabbi bil balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wal habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل هول من الأقوال مقتحم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah sholat subuh Masjid Al-Furqan yang kami hormati, khusus pembina jamaah Al-Furqan, Masjid Al-Furqan, guru kita bersama Korang Al-Ustaz Rasyadul MPD, juga kami hormati Bapak Ustaz Haji Ismail SE dan Bapak Haji Ustaz boleh disangkam ya, dan juga para sesepuh, para tokoh masyarakat hadirin rahimahumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan karunia-Nya pagi ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam kegiatan salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan taklim rutin bulanan yang dilaksanakan pada setiap ahad subuh. Hadirin yang berbahagia, mengawali taklim kita pagi ini, mari sama-sama kita bacakan kitab suratul Fatihah. Semoga dengan karunia dan berkah suratul Fatihah majlis kita menjadi majlis senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lahadiniya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Babu ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wasyafaqati alaihim wa rahmatihim. Bab menjelaskan tentang ta'zim, memuliakan atau mengagungkan, membesarkan hurumatil muslimin, kehormatan orang muslim, wa bayani huquqihim, dan menjelaskan tentang hak-hak mereka orang muslim, wasyafaqati alaihim, dan bersikap lemah lembut kepada mereka, warahmatihim, dan berkasih sayang. Hadirin sekalian, dalam Islam kita diwajibkan untuk memuliakan sesama muslim, sesama umat Islam. Tidak boleh kita merampas hak-hak mereka. Apa katakan hak-hak mereka? Mereka punya hak untuk dipelihara segala kehormatannya. Kita dilarang untuk membuka aibnya, menceritakan keburukannya. Kita dilarang untuk mengambil hartanya, haram. Kita dilarang juga untuk merusak nama baiknya. Jaga tuh kehormatan orang-orang Islam. Bahkan hadirin sekalian, kita juga disuruh untuk terus memberikan memuliakan, menghormati mereka. Sebab manusia yang di dalam hatinya ada iman, Pak, itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan kamu merasa hina, merasa rendah. Wala tahzanu, jangan kamu merasa sedih, tahzan. Wa antumul a'laun, kamu itu jauh lebih tinggi derajat kamu, in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi manusia yang ada iman di dalam dadanya, iman kepada Allah, adalah orang-orang yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah. Walaupun dari segi keduniaan gak punya apa-apa, dia bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan juga cendekiawan, bukan, ya. Tapi ada apa? Iman. Itu derajatnya sangat tinggi, sangat mulia. Sebaliknya orang yang memiliki segalanya, pangkat dia punya, harta dia miliki, jabatan dia kuasai, tapi tidak ada iman, itu rendah. Jadi kita memuliakan orang berdasarkan imannya. Walaupun dia bukan siapa-siapa, kalau dia beriman, maka wajib kita hormati. Kadang-kadang kita menghormati orang melihatnya dari segi duniawi, Pak.
kemarin Paus Franciscus ya. Dia gak ada iman Pak. Dia besar di mata orang Katolik Pak. Ya kita kalaupun mau salaman toleransi ya salaman aja. Ablu minan nas. Jangan segala cium apa. Tangan nyari berkah orang Katolik. Naudzubillah imin. Gak ada keberkahan sedikit pun di situ. Kalau orang Katolik minta berkat ya mah nyebutnya silakan aja. Karena sama-sama orang Katolik, sama-sama bukan orang mukmin. Kalau kita jangan dibalik, orang mukmin malah dicaci maki, dituduh intoleran, dituduh radikal, macam-macam. Giliran sama orang non Islam cium apa? Tangan terbalik bakul Pak. Ya. Kita hargai itu teman-teman kita yang pada protes ketika azan dilarang dikumandangkan di TV. Mereka sudah berani yang namanya nahi apa? Munkar. Ini udah gak mau nahi munkar, malah orang-orang yang menegakkan amar nahi munkar diapain? Dikatain. Ini kan brengsek Pak. Yang ngatain siapa? Orang Islam, orang Kristen gak ada komen apa-apa. Jadi orang Indonesia orang yang cukup toleran, sangat toleran. Kalau sekarang bilang ada orang yang radikal, itu bukan radikal, dia mempertahankan kebenaran. Yang benar itu disampaikan. Kata Allah, al-haqqu min rabbik fala takun minal mumtarin. Yang benar itu yang datang dari Rabb kamu. Jangan kamu ragu-ragu, katakan kalau itu benar. Begitu Pak. Jadi kita jangan suka komen hal-hal yang tidak kita sendiri kagak ngerti ya tentang agama. Jelas Allah menyuruh kita untuk menghargai, memuliakan, menghormati orang-orang Islam. Wa bayani hukukihim, nanti dijelaskan hak-hak orang Islam itu apa saja. Salah satunya kata Nabi, hakul muslim ala muslim situn. Hak orang muslim terhadap muslim lainnya ada berapa? 6. Idza laqitahu fasallim alaika, bertemu harus mengucap apa? Salam. Kan gitu. Kalau dia mengundang harus apa? Hadiri, datangi. Jangan undangan pilih kasih, yang undang orang kaya sergap datangi. Makanannya banyak. Yang undang orang miskin malas datang. Jangan. Kita lihat di situ, jangan lihat dari materi, tapi lihat undangan. Siapa yang apa? Undang. Kalau dia sakit suruh apa? Tengoki. Kalau dia mati suruh apa? Antar sampai kemana? Ke kuburannya. Itu hak-hak mereka. Artinya sesama muslim punya kewajiban semacam itu. Sehingga dengan demikian kehidupan antara kita jadi harmonis Pak. Ada yang sakit rame-rame, pada yang mungkin ngedoain Pak. Ada yang mati rame-rame, takziah, rame nyolatin, rame diiring kemana tuh? Ke kuburannya Pak. Kadang-kadang ya cuman beberapa orang saja yang bawa kemana? Kuburan. Padahal itu kesempatan terakhir kita menghormati saudara kita. Besok udah kagak ngiringin lagi Pak, paling sekali doang. Ya enggak? Kayak gitu. Tapi kita tidak menghargai Pak. Coba Pak, kalau kita setiap orang mati nggak mau takziah, nggak mau nyolatin, nggak mau ini ke masjid, ya gimana ke makam? Kita kan bakal mati Pak. Iya enggak? Kalau kita nggak pernah nolong orang, tidak mustahil
Orang juga males nolong kita, pas mati aja mau mandi sendiri kan itu nggak bisa. Jadi kalau kita rajin Pak, nanti Allah gerakkan tuh hati orang untuk datang takziah kepada kita, datang doain kita, datang nyolatin kita. Kalau kita rajin Pak. Jadi kalau Allah yang gerakkan Pak, tidak diundang sama ahli main sama keluarga semain juga pasti dia datang dengar siapa mati. Itu Allah yang gerakin, Allah yang mengundang. Wasyafaqati alaihim, dan kita disuruh syafaqah. Artinya syafaqah punya rasa kasih sayang. Seperti sang ibu kepada anaknya. Seorang ibu kepada anak tidak pandang anaknya cakep atau jelek, ya enggak? Pokoknya namanya ibu sayang sama siapa? Anak. Mau cakep, mau jelek, mau laki, mau perempuan, ada siapa kok? Rasa kasih sayang. Bahkan sang ibu rela begadang ketika anaknya sakit. Ketika anaknya masih orang, masih kecil, tidak sedikit ibu-ibu yang kadang-kadang begadang malam dilihat tuh anaknya. Giginya mau kagak, kan gitu Pak. Dilihat tuh anaknya, popoknya kalau dulu ya udah basah sama pesing apa kagak, kan gitu Pak. Karena ada Pak, ada syafaqah tadi, rasa kasihan, rasa apa namanya, kasih sayang yang luar biasa Pak. Tanpa disuruh, dia sudah berbuat yang terbaik buat anaknya. Itu syafaqah. Nah kita juga begitu, tanpa disuruh, ketika saudara kita seagama mendapat kesulitan, kita harus hadir di situ, bantu. Syafaqah. Warahmatihim, dan kasih sayang pada mereka. Jadi bab ini menjelaskan tentang bagaimana kita harus menjaga kehormatan orang-orang muslim, dan kita harus memberikan hak-hak saudara kita yang seagama. Qala Allah Ta'ala, wa may yu'azzim hurumatillah bahwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa may yu'azzim hurumatillah, dan barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, apa-apa yang terhormat di sisi Allah, bahwa khairul lahu 'inda rabbih, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Surah Al-Hajj ayat 30. Artinya apa? Wa may yu'azzim, siapa orang, siapa saja, isim mausul tanpa kecuali, laki, perempuan, tua, muda, tanpa kecuali. Yu'azzim artinya mengagungkan, memuliakan, membesarkan hurumatillah, apa-apa yang terhormat di sisi Allah. Apa yang terhormat? Jadi hadirin sekalian, ada hal-hal yang dihormati oleh Allah. Satu contoh, katakan dalam Al-Quran ada ayat inna iddatas syuhur indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Jadi sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun di sisi Allah ada 12 apa? Itu sudah tercatat dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, pada hari di mana Allah menciptakan langit dan kata Allah, minha, di antara yang 12 tadi, arba'atun,
syukur. Ada 4 bulan yang dimuliakan bulan Ramadan. Apa itu? Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Terus bulan Rajab. 4 bulan. Itu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka kita harus memuliakannya. Bagaimana cara memuliakannya? Kata Allah, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berbuat zalim pada bulan-bulan tersebut. Artinya cara memuliakannya, kita usahakan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah kita isi dengan memperbanyak ibadah. Dan yang kedua, kita berusaha agar jangan di bulan yang mulia tadi kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh siapa? Allah. Kayak gitu. Ya, satu contoh, katakan kita harus menghormati orang yang sedang sholat. Bagaimana menghormatinya? Jangan berisik, kan gitu. Jangan ganggu orang ibadah, kasih ketenangan. Masjid termasuk syiar-syiar Allah. Bikin masjidnya bagus, pakai. Masjidnya bagus, kasih karpet yang apa? Bagus, kasih AC, supaya orang yang ibadah itu rasanya apa? Nyaman, aman, tenang, biar betah di masjid. Maaf, kadang-kadang masjid itu nggak diurus, Pak, kotor ya. Apalagi WC-nya bau macam-macam, bau kencing jengkol, bau kan itu Pak Pertek. Kacanya juga banyak debu, itu berarti tidak lazim Pak muliakan. Kalau di Mekah Pak 24 jam itu ya. Orang yang bersihin masjid itu 24 jam Pak. Siang ada, malam ada. Kipas angin itu dibuka, dilapin. Tempat tawaf itu seringkali dipel Pak. Orang sepadat itu mereka lihat atur dan sepel. Padahal mah diinjak tiap hari, hampir agak ada kotoran ya. Tapi terus informasinya itu pegawai Masjidil Haram itu 5.000 orang Pak. Coba, tidak sedikit udah, nggak ada pakai muter itu ya, yang jadi tugas kebersihan, petugas ngatur jamaah supaya tidak berantakan, petugas yang ngamanin orang sedang ibadah 24 jam itu Pak. Terus Pak, gak ada nasi. Sampai orang bilang di Masjidil Haram itu gak ada siang, gak ada malam Pak. Kesibukan orang ibadah luar biasa. Jadi hadirin sekalian, hormatilah, termasuk tanah haram. Jangan kita kotori dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik Pak. Termasuk juga katakan di situ maqam Ibrahim. Jadi banyak, hormatilah hal-hal yang dimuliakan oleh siapa? Allah, kita wajib memuliakannya. Dan itu khairul lahu, lebih baik bagi orang tadi inda rabbi, di sisi Tuhannya. Sekarang bapak-bapak dan saudara-saudara, sudah banyak orang yang mengotori tempat-tempat yang dimuliakan oleh siapa? Allah. Belum ini viral Pak ya, di Masjid Istiqlal ya, pada nyanyi-nyanyi. Itu bukan kita anti lagu Indonesia Raya, bukan pada tempatnya Pak ya. Tempatnya di lapangan ya kan, waktu apel bendera silakan tuh.
Atau di acara-acara, katakan seminar, acara apa di gedung, di hotel, silakan. Jangan di mana? Di masjid, Pak. Masjid itu tempat ibadah. Kata Nabi, Rasulina il masjid as-sholat. Dasar utamanya dibangun masjid adalah untuk didirikan apa? Sholat. Makanya orang yang paling mulia di masjid orang yang sedang sholat. Bapak dibaca Quran, ya. Kenapa tadi katakan setengah 3 belum ada orang baca Quran, ada suara. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Datang orang belakangan sholat, suaranya dikecilin Pak volumenya. Jangan sampai ganggu orang yang sedang apa? Sholat. Baca Quran aja dikecilin volumenya. Apalagi teriak-teriak, ya kan? Jadi kalau di masjid itu ada keperluan cukup bicara. Tak air, air, mana sini air? Orang berlama duduk, nggak usah, cukup angkat. Orang paham. Bahasa internasional apa bahasa isyarat, Pak? Orang Inggris, orang Arab ngerti bahasa isyarat, iya enggak? Iya. Orang manapun kalau bilang gini apa dengan? Enggak kan? Iya. Orang Arab, bapak katakan lagi umroh atau haji, ada mobil nyari penumpang, kita dipanggil-panggil, hai, kita nggak bisa jawab, gini aja, paham gak gitu? Paham. Jadi bahasa internasional itu bahasa apa? Bahasa isyarat. Kalau orang berisik cukup paham bahasa apapun ya, ketika kita tutup mulut paham. Kalau itu disuruh sepi, kayak gitu. Ini kadang-kadang kita kurang paham. Jadi bahwa khairul lahu 'inda rabbi itu lebih baik di sisi Tuhannya. Makanya hadirin sekalian, kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik, Pak, yufaqihu fiddin, Allah kasih pemahaman dalam agama, ngerti dia, paham, etikanya bagus. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim, siapa orang yang mengagungkan, membesarkan sya'airallah, syiar-syiar Allah. Artinya syiar-syiar dinullah, agama apa? Allah. Apa ini maksud dinullah situ disiarkan? Faraidul haji, sesuatu yang diwajibkan dalam ibadah haji. Ini kaitannya dengan haji. Kalau dengan haji ya, itu hadirin sekalian termasuk fardu haji, seperti apa namanya, melaksanakan ihram dan miqat, itu tempat-tempat yang capak-capak sebenarnya, Pak, yang harus kita hormati. Katakan bagi jamaah haji dari Indonesia, miqatnya di sini. Kalau Bapak dari Madinah mau ke Mekah, miqatnya di Bir Ali, asalnya Bi'ru Aliyin, suburnya. Itu harus kita hargai, ya, harus kita hormati. Syiar-syiar Allah. Wa diunusukihi, tempat-tempat di mana dilaksanakan ibadah apa? Haji, Pak. Ada yang namanya sofa, ada yang namanya
Marwah, ada yang namanya mauqif tempat wukuf, ya kan? Arafah, ada yang namanya Musdalifah, ada yang namanya Mina, ya. Itu tempat-tempat yang dimuliakan oleh siapa? Artinya di tempat itu kita tidak boleh macam-macam. Perbanyak ibadah, perbanyak istighfar, perbanyak zikir di situ. Karena itu merupakan syiar-syiar Allah. Fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya orang-orang yang syiarkan membesarkan syiar agama Allah termasuk orang-orang yang ada takwa di dalam hatinya. Jadi kelihatan Pak, ketika wukuf di Arafah itu kelihatan ada orang yang betul-betul dari pagi sampai siang istirahat sebentar, makan, sholat, habis itu dia ngaji lagi, dia zikir lagi. Kenapa? Karena dia merasa ketika di Arafah itu puncaknya ibadah apa? Haji. Kalau ibarat pejabat sedang dilantik Pak, coba orang yang dilantik Pak, kira-kira apa yang dilakukan? Nggak ada yang tenung Pak. Kalau perlu lagi digigit nyamuk juga dia kagak apa, dia nggak bergerak, nyamuk ditepok Pak. Betul-betul serius. Artinya momen yang sangat penting itu betul-betul diperhatikan. Ini kadang-kadang ada orang yang memang karena sudah terbiasa di rumah kerjanya kongko mulu. Di Padang Arafah ya kongko, rokok, kumpul tuh ahli hisab di rumahnya. Ya, kayak gitu. Ada orang yang memang betul-betul luar biasa. Saya juga perhatikan ya Allah. Kadang-kadang kita iri tuh, ada orang yang khusyuk, laki, perempuan, betul-betul dimanfaatkan momen tadi. Sebab wukuf di Arafah, mohon maaf, belum tentu bisa. Itu banyak orang yang kepengen tapi kagak bisa. Sampai akhir hayatnya dia gak bisa nyabak ke Arafah. Nah, kita yang dikasih kesempatan manfaatkan dengan sebaik, dan waktu itu waktu yang paling mulia. Tempat-tempat manasikul haji, awil hadaya. Al-hadi itu motong hewan korban. Jadi kalau hajinya haji tamattu, dia wajib bayar denda ya. Kalau hajinya ifrad, dia dianjurkan untuk al-hadi, potong hewan, bukan dam tapi hadiah biasa kayak kita. Nah, termasuk kita membesarkan hari-hari besar Islam Pak, seperti Idul Adha, ya kan? Itu jangan dianggap mubazir Pak. Ada dulu orang beranggapan begitu, Islam ini mubazir ya, sampai sapi puluhan ekor, kambing ratusan ekor, itu berapa miliar tuh duit dipotong, cuma dibagi-bagi begitu, cuma sampai ke perut. Besok jadi apa? Tokai. Coba kali itu dibikin ini doang dapat berapa biji tuh? Kan gitu Pak. Jadi orientasinya materialis, pikirannya duit gitu. Setiap apa yang Allah perintah pasti di situ besar manfaatnya Pak. Disitulah syiar. Hanya beruntung Pak, kita jadi umat Islam banyak syiar-syiar agama secara secara kehidupan duniawi itu membawa kenikmatan. Kita bisa bersama-sama, sehingga yang bisa menikmati daging itu bukan hanya orang kaya, orang miskin juga Pak bisa menikmati. Kita yang makan, kita juga yang dapat pahala gede kan gitu.
ntar udah selamatan nempatin rumah, selamatan anaknya nikah, selamatan nggak apa-apa, doa. Kita ikram dulu yuk, tamu kita undang suruh makan kan gitu ya. Kalau Cina nggak ada acara-acara gitu. Paling setahun sekali acara apa tuh ya? Kayak gitu. Makanya orang Cina tuh bingung ya orang Islam, kerjanya mulu makan mulu yang koyak-koyak kayak gitu Pak. Nah itu syiar namanya Pak. Jadi kelihatan orang itu ada aktivitasnya dalam Islam. Dan itu kata Allah minta taqwal qulub, termasuk hati-hati yang memiliki apa? Takwa. Rasulullah sendiri Pak pernah itu berkurban 100 ekor onta Pak. Ya. Ahda mi'ata badana. Jadi ketika dia haji, dia al-hadiyu 100 apa? Ekor onta. Kalau 100 ekor onta kalau sekarang sama dengan sapi dan harganya umpama 25 juta. Berapa Pak duitnya tuh? Ya, 10 berarti 2,5 miliar Pak. Sekali ngasih Pak. Jadi betul-betul syiar Pak kayak gitu. Nah itu kita ikuti. Jangan kita kadang-kadang ada orang merasa diajak berkurban, udah dulu saya perasaan tahun 80 sudah korban, orang yang belum korban. Tahun 80 Pak, udah 4 tahun masih diingetin aja kagak korban. Jadi kalau syariat korban itu setiap tahun kapan kita mampu, ayo tiap tahun, bukan seumur hidup Bapak, sekali. Jadi sepanjang datang Idul Adha dan kita ada rezeki, jangan pernah pelit. Sebab kata Nabi, man kana lahu usaha fala yudhi fala yaqrabanna musalla. Siapa orang yang punya keluasan rezeki tapi nggak mau berkorban, kata Nabi, jangan deketin tempat sholat saya, jangan. Kenapa? Ini bahasa kinayah, artinya Nabi itu nggak senang dengan hamba, dengan umatnya yang apa? Yang pelit Pak, nggak senang. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ayat Al-Hajj 88, kata Allah wahfid janahaka lil mu'minin. Wahfid artinya khafat, rendah. Turun Pak. Kalau mau turun dari atas itu sayapnya dibawain ke kiri kanan, maka turun dia. Tapi kalau mau naik sayapnya diapain? Digepak, mukanya ngedongak, naik terus. Nah ini bahasa yang sangat indah. Jadi di depan orang-orang mukmin kita jangan menyombongkan apa? Pundaknya diangkat, dadanya dibusungkan, karena merasa orang lain gak ada apa-apanya. Gua yang paling hebat, kan gitu Pak. Ya. Jadi apapun yang ada di pundak kita jangan menyebabkan kita sombong Pak. Kadang-kadang karena dia punya bintang Pak. Yang 5, yang 7. Ya, dalam bintangnya dari kaleng Pak ya. Wah bangganya luar biasa. Jadi nilai seseorang ada pada iman dan amal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang kalian dari segi bentuk rupawan, cakep atau jelek, ganteng atau tidak, atau dari postur tubuh besar kecil, sempurna atau cacat, enggak. Itu semuanya hak prerogatif Allah. Allah bisa ciptakan manusia dengan bentuk yang bagaimana saja sesuai dengan kehendaknya. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah qulubikum wa amalikum. Hati kamu dan amal perbuatan apa? Dilihat hatinya ada nggak keimanan di situ? Ada nggak ketakwaan di situ?
Ada nggak rasa takzim sama Allah di situ? Ada nggak? Yang kedua, actionnya apa yang dilakukan selama hidup. Kalau imannya ada, imannya kuat, maka akan berbuah amal yang bagus. Tapi kalau imannya rusak, maka akan melahirkan amal yang tidak bagus, perbuatan yang tidak bagus. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudari hati, maka hati yang baik akan melahirkan amal perbuatan yang apa? Baik. Hati yang tidak baik akan melahirkan perbuatan yang tidak baik. Gitu. Jadi tergantung, kalau orang nanam tergantung biji yang ditanam, Pak. Kalau yang ditanam itu biji tomat, maka akan berbuah tomat. Tapi kalau bijinya biji pekokak, Pak, yang dimakan mabok, itu nanti. Ya. Jadi amal perbuatan itu merupakan buah dari apa yang ada di dalam apa? Hati. Kayak gitu. Makanya hadirin sekalian, kita disuruh banyak berdoa sama Allah ya. Kalau Allah sudah tanamkan iman dalam hati kita, jangan sampai iman dicabut. Rabbana la tuzigh qulubana ya. Ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Ya Allah, jangan kau cabut dari dalam hati kami setelah hati ini dapat hidayah. Ada hidayah. Jangan kau. Wa hab lana min ladunka rahmah, berikan saya rahmat dari sisimu ya Allah. Innaka antal wahhab, hanya engkau yang dapat memberikan rahmat kepada saya. Kayak gitu Pak. Jadi kita bersyukur, kita pelihara iman kita. Kita pelihara hidayah yang Allah sudah karuniakan kepada kita. Dengan apa? Dengan mensyukuri, dengan cara beramal atau berbuat baik. Mudah-mudahan iman dan amal yang baik Allah ridho, dan kita ditempatkan di tempat yang mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, amin ya rabbal wa qala ta'ala wa alam sini Pak ya. Insyaallah kita sehat panjang umur, nanti bulan depan kita akan lanjutkan lagi. Al-Fatihah. لا يكرم أنت الكريم وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح لنا ولأولادنا ولإخواننا ولتلاميذنا يا إلهنا فتوح العارفين، وفقنا وإياهم في الدين، واجعلنا من العلماء العاملين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.